dengan mendengarkan berita-berita terupdate di pagi hari dalam Berita Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari kamu bisa mendengarkan berita-berita terbaru dalam Berita Sore setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kamu bisa dengarkan semuanya di Breakers Radio, media hiburan dan informasi untuk Indonesia yang lebih maju. Breakers Radio memberikan yang terbaik untuk kamu. Sahabat Inspirasi, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Warta Berita bersama Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Selamat pagi sahabat Inspirasi. Senang sekali kami bisa menyapa Anda semua di pagi ini di hari Rabu, edisi kerja. Tanggal 7 Juni tahun 2023 bersama saya Paimin. Berita pagi ini bisa juga Anda dengarkan di Radio Bintang Muara, Bengkulu Kepahyang, frekuensi 97,2 FM. Follow juga Facebook Breakers Radio Streaming, atau Instagram breakersradio.it. Inilah serangkaian berita pagi yang kami sajikan untuk Anda. Kita awali berita pertama. Pendengar, ABG perempuan nyelonong bawa motor masuk tol Tangerang Merak. Remaja perempuan usia 15 tahun berinisial LS membawa motor masuk di tol Tangerang Merak. Dia masuk melalui gerbang Cilegon Timur hingga gerbang Merak dan videonya viral. Kainduk PJR Tol Tangerang Merak Korlantas Polri Kompol Wiratno membenarkan ada remaja masuk tol Tangerang Merak. Kejadian tadi siang pukul 11.39 waktu Indonesia Barat dengan identitas pengendara masih di bawah umur. Status pelajar, TKP di Gate Cilegon Timur ke Gate Merak, kata Wiratno. Remaja itu mengendarai motor dengan nomor polisi A5198SO. Dia tidak memiliki SIM dan melenggang masuk ke tol. Wiranto mengatakan LS mengaku tidak paham rambu-rambu lalu lintas sehingga dia masuk ke tol sampai Merak. Petugas menyetop LS di gerbang dan langsung membawa perempuan itu ke pos polisi. Dia langsung ditilang dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Petugas juga memanggil pihak keluarganya. Orang tua LS berjanji mengawasi anaknya secara ketat. Ditindak tegas berupa tilang, orang tua membuat pernyataan untuk mengawasi putrinya dan tidak mengulangi perbuatannya, ujarnya. Pendengar, Polres Jaksel periksa pria cemburu tabrak motor pacar di Prapanca. Seorang perempuan berinisial DAW melapor ke Polres Jakarta Selatan, Jaksel, setelah mengaku ditabrak pacar sendiri berinisial KMP di Jalan Prapanca, Jakarta Selatan. Polisi telah memeriksa DAW dan terlapor yang merupakan pacar korban. Upaya kepolisian yang sudah dilakukan dalam adalah pemeriksaan keterangan korban dan terlapor, serta para saksi lain di TKP, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Irwandi dalam keterangannya kepada wartawan. Irwandi menjelaskan, kejadian tersebut terjadi pada sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban mengendarai motor bersama terlapor secara beriringan. Ketika sampai di lokasi kejadian, terlapor menabrak motor korban. Alhasil, korban mengalami luka-luka. Saat perjalanan, di Jalan Prapanca Raya, motor terlapor menabrak motor korban. Akibat dari peristiwa tersebut menyebabkan luka-luka pada korban dan terlapor, sebutnya. Irwandi menuturkan korban telah membuat laporan polisi di Polres Jaksel. Korban melapor dengan pasal penganiayaan.
bahwa korban DAW sudah membuat laporan polisi di Polres Metro Jaksel pada tanggal 4 Juni dengan dugaan pasal penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP terhadap terlapor AMP yang merupakan teman dekatnya, ungkapnya. Dan sampai saat ini kami masih melakukan penyelidikan untuk mendalami fakta-fakta keterangan saksi di TKP terhadap peristiwa tersebut, tambahnya. Korban lapor polisi sebelumnya, seorang wanita diduga ditabrak pacar sendiri di wilayah Prapanca, Jakarta Selatan, karena cemburu. Korban telah mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada minggu lalu untuk mengadukan peristiwa tersebut. Korban A hanya menjelaskan kronologi singkat peristiwa tersebut. Dia mengatakan pacarnya tega menyerempet dia karena alasan cemburu. Sebab, saat dia pergi ke sebuah kafe di Jakarta Selatan, ada pria yang melambaikan tangan ke arahnya. Nyerempet aja. Saya lagi nongkrong teman-teman saya, teman kerja. Terus dia cemburu karena ada yang dadah-dadahin saya, ujar A. Kejadian tersebut sebelumnya. Narasi dalam video itu juga menyebutkan kejadian bermula saat korban tengah mengikuti acara kantor di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Kekasih korban saat itu menyusul ke lokasi pertemuan. Pada kesempatan itu, korban bersama teman-temannya kemudian bernyanyi. Saat hendak pulang, teman pria korban kemudian melambaikan tangan korban. Narasi di media sosial, korban tidak merespons lambaian tangan itu karena merasa tidak kenal. Namun kekasih korban yang berada di lokasi diduga cemburu. Dinarasikan juga bahwa korban dan kekasihnya terlibat cekcok di kafe tersebut. Karena malu, korban akhirnya pergi pulang lebih dulu meninggalkan kekasihnya. Namun, tanpa diketahui, pacar korban mengikuti dari belakang. Di tengah perjalanan korban diduga ditabrak kekasihnya hingga tersungkur ke aspal dan mengalami sejumlah luka. Pendengar, ayah ungkap kondisi terkini David, sudah bisa jalan tapi hanya 6 menit. Ayah Kristalino David Ozora, Jonathan Latumahina, mengungkap kondisi terkini putranya. Jonathan mengatakan David sudah bisa berjalan tapi hanya bertahan 6 menit. Tapi secara kasat mata bisa saya sampaikan di sini bahwa kemarin saya sempat posting di Twitter ketika David berjalan. Jadi David saat ini sudah bisa berjalan tapi endurance-nya hanya 6 menit, kata Jonathan seusai persidangan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jonathan mengatakan kaki David juga harus dipasangi pen lantaran tulangnya yang patah. Dia mengatakan David juga mengalami trauma akibat penganiayaan yang dilakukan Mario. Jadi dia kekuatan berjalannya 6 menit saja. Sudah jatuh berkali-kali, paling parah itu kemarin tanggal 8 Mei sampai kakinya fraktur dan harus dipasang pen. Kenapa itu terjadi? Besok akan dijelaskan oleh Dr. Yeremia Tatang sebagai ahli, ada trauma yang cukup dalam di otak bagian luar sebelah kiri. Hal tersebut mempengaruhi pusat keseimbangan dari David. Itu yang motorik, ujarnya. Dia mengatakan David juga belum bisa mengenali warna. Kemudian, David juga belum bisa mandi ataupun memakai celana sendiri. Sedangkan yang kognitif, anak saya sampai saat ini belum tahu warna, nggak bisa bedain warna apa, warna merah, biru, hitam. Kemudian yang motorik juga sampai saat detik ini anak saya belum bisa mandi sendiri. Jadi kita ada home care, sampai saat ini perawat yang 24 jam di rumah. Kemudian belum bisa memakai celana sendiri, artinya dia membungkuk, dia belum bisa, pasti jatuh. Dan efek terberatnya kemarin sampai dipasang pen di kakinya, tuturnya. Dia mengatakan pihaknya akan menunjukkan bukti terkait kondisi kesehatan David di persidangan. Dia menuturkan pihaknya akan terus mengawal sidang kasus penganiayaan tersebut. Ini bukan tentang anak saya tetapi logika kita dibodoh-bodohi dengan pernyataan ahli hukum, apalah. Yang paling ngerti kondisi dia adalah dokter dan itu ada semua Melissa. Besok akan kita tunjukkan saat persidangan. Jadi memori jangka pendek seperti tadi sudah disebutkan, amnesia. Jadi memang dia nggak bisa ingat ini siapa, ujarnya. Pendengar, ayah David, kalau ada yang bilang bukan penganiayaan berat, saya lawan. Ayah Kristalino David Ozora, Jonathan Latumahina, hadir langsung untuk memantau sidang perdana penganiaya anaknya, Mario Dandi Satrio.
Jonathan mengatakan proses persidangan kasus ini merupakan bentuk perlawanan untuk David. Karena ada catatan penting di sini yang harus digarisbawahi bahwa persidangan ini adalah sebuah perlawanan untuk mereka yang menginjak-injak logika KBTS dan lain-lain. Kita akan buktikan di sini, kalau untuk dakwaan kita ada catatan yang sangat krusial yang harus diketahui oleh masyarakat, kata Jonathan kepada wartawan seusai persidangan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jonathan mengatakan kondisi David belum pulih total. Dia menuturkan pihaknya memiliki bukti medis terkait kondisi kesehatan dan psikologis David yang belum pulih akibat penganiayaan Mario. Yang utama, anak saya sampai hari ini belum pulih. Belum pulih, dan kita ada bukti-bukti yang mendukung hal tersebut, salah satunya yang seperti disampaikan dari Dr. Yeremia Tatang di Mayapada. Kemudian, kami juga ada bukti dari fisioterapis David, sampai saat ini dia masih fisioterapi. Kemudian, untuk psikologi kita juga ada bukti dari Kementerian PPA yang terkait kondisi psikologis David, ujarnya. Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya akan terus mengawal sidang tersebut. Jonathan menegaskan dia akan terus melakukan perlawanan jika penganiayaan terhadap David tak disebut penganiayaan berat. Dan efek terberatnya kemarin sampai dipasang pen di kakinya. Jadi kalau ada yang bilang ini bukan penganiayaan berat, maka saya akan melawan, ujarnya. Dakwaan Mario Dandi Satrio, 20, didakwa melakukan penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora atau David, 17. Jaksa menyatakan perbuatan Mario dilakukan bersama Shane Lucas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane, 19, dan anak berinisial AG, 15. Terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi beserta Shane Lucas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan anak AG selanjutnya disebut anak. Penuntutan dilakukan secara terpisah, turut serta melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan di PN Jaksel. Penganiayaan yang dilakukan Mario adalah dengan melakukan aksi tendangan bebas atau free kick ke kepala David. Saat itu, David sudah tergeletak tidak berdaya. Karena penganiayaan itu, David mengalami sejumlah luka dalam dan fisik. Adapun luka fisik yang diderita David karena penganiayaan Mario adalah 1. Luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 x 0,5 cm. 2. Luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 x 5 cm. 3. Luka memar pada pipi kanan ukuran 6 x 5 cm. 4. Luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm sebagaimana dituangkan dalam visum et repertum nomor 001 Mr. 2 MPH 2023 tanggal 27 Februari 2023. Mario Dandi pun didakwa melanggar pasal 353 ayat 2 KUHP dan pasal 355 ayat 1 tentang penganiayaan berat. Pendengar, Tokek si begal angkot yang juga cekik sopir di Bogor dites kejiwaan. Pria berinisial S alias Tokek ditangkap polisi setelah mencekik dan membawa kabur mobil angkutan perkotaan angkot milik korban berinisial BH. Polisi akan mengecek kondisi kejiwaan Tokek karena diduga mengalami gangguan jiwa. Kita masih pendalaman ya, kita masih mau cek dulu kondisi kejiwaannya, karena ada informasi dari keluarga, si pelaku ini alami gangguan jiwa, kata Kapolsek Caringin AKP Ketut Laswarjana dikonfirmasi Detikcom. Tapi itu kan baru sebatas informasi dari pihak keluarga, kita akan cek kebenarannya melalui ahli. Kita akan bawa dulu pelaku ke Marzuki Mahdi untuk dicek kondisi kejiwaannya, tambahnya. Ketut menyebut pihaknya belum bisa memastikan informasi pelaku mengalami gangguan jiwa. Kalau ditanya kadang jawab kadang enggak. Belum, kita masih penyelidikan dulu, pendalaman dulu, kata Ketut. Sebelumnya diberitakan, polisi menangkap S alias Tokek karena membawa kabur angkot di Caringin, Kabupaten Bogor. Dalam aksinya, Tokek yang sempat berpura-pura jadi penumpang angkot sempat mencekik sopir. Polsek Caringin mengungkap pelaku pencurian mobil angkot di wilayah Desa Caringin yang terjadi pada Senin pagi kemarin. Pelaku inisial S alias Tokek, kata AKP Ketut.
Dia mengatakan perampasan angkot terjadi ketika korban berinisial BH sedang mengangkut penumpang rute Cicurug Sukabumi Ciawi Bogor, sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Menjelang tol Bogor Ciawi Sukabumi, Bocimi, korban berhenti untuk mengisi uang elektronik yang akan digunakan untuk bayar tol. Kejadiannya sebelum masuk tol Bocimi, jadikan sejak jembatan Cikretek diperbaiki, semua kendaraan roda 4, termasuk angkot harus melalui tol. Nah, korban ini berhenti, lalu keluar mobil, berjalan kaki menuju warung untuk isi e-tol, kata Ketut. Pendengar, Natalia Rusli dituntut 1 tahun 3 bulan, pengacara anggap jaksa ragu-ragu. Natalia Rusli dituntut 1 tahun 3 bulan penjara di kasus penipuan korban Koperasi Indosuria. Kuasa hukum Natalia, Deolipa Yumara, menganggap jaksa penuntut umum, JPU, ragu-ragu dalam menuntut. Kalau untuk penipuan itu kan 4 tahun maksimalnya, atau juga penggelapan juga sama juga kan. Tapi ini kecil nih. 1 tahun 3 bulan. Itu artinya jaksa ragu-ragu jadi kita bisa membaca. Kalau jaksa menuntutnya 3 atau 4 tahun berarti pasti nih perkaranya, kata Deolipa, usai sidang Natalia di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Barat, Jakbar. Menurut Deolipa, Natalia tidak terbukti menipu karena dia memang benar seorang advokat. Meskipun Natalia belum bisa bersidang. Diangkat sebagai advokat berdasarkan SK dari organisasinya, dia bisa melakukan tindakan sebagai advokat. Tapi belum boleh bersidang di pengadilan, ujarnya. Selain itu, Deolipa pun menyebut JPU hanya menuntut pasal 378 KUHP tentang penipuan. Sedangkan untuk pasal 372 KUHP soal penggelapan, yang sebelumnya ada di dakwaan, tidak dimasukkan dalam tuntutan. Deolipa menyebut uang yang dikirim oleh korban sebesar 45 juta rupiah kepada Natalia telah dikembalikan. Bagi Deolipa, uang tersebut sebenarnya adalah uang jasa sebagai advokat yang tak wajib dikembalikan. Penggelapan tidak terpenuhi. Makanya yang dikejar unsur penipuannya saja. Karena penggelapannya uangnya sudah dikembalikan, ucapnya. Dan itu juga sebenarnya bukan uangnya si pelapor, tapi uang jasanya si Natalia Rusli karena dia bertindak sebagai kuasa hukum. Tentu namanya jasa pengacara, ucapnya. Sementara itu, Natalia hanya berkata singkat usai persidangan. Kebenaran akan terungkap, kata Natalia kepada wartawan sebelum meninggalkan ruangan sidang. Sebelumnya, JPU membacakan tuntutan terhadap Natalia Rusli. JPU meminta hakim untuk memvonis Natalia Rusli dengan pidana 1 tahun 3 bulan. Menyatakan terdakwa Natalia Rusli secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan penipuan sebagaimana melanggar pasal 378 KUHP, kata JPU, Baroto, dalam sidang di Pengadilan Jakarta Barat, Jakbar, Jalan S. Parman, Jakbar. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu berupa penjara 1 tahun dan 3 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, sementara memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, ucapnya. Jaksa menyebut beberapa hal yang memberatkan seperti merugikan saksi Ferawati Sanjaya selaku korban. Selain itu, Natalia dianggap oleh jaksa berbelit-belit selama di persidangan. Yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, katanya. Pendengar, ayah David Soraki Mario Dandi di sidang, penguasa Jaksel. Ayah Kristalino David Ozora, Jonathan Latumahina menyoraki terdakwa Mario Dandi Satrio di sidang perdana kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel, Selasa, 6/6. Ia menyebut Mario sebagai penguasa wilayah Jaksel. Mulanya, Jonathan duduk di kursi pengunjung bagian depan bersama kuasa hukumnya, Melissa Anggraini dengan dikawal beberapa anggota Banser. Sesaat setelah Mario memasuki ruang sidang utama, Jonathan tampak berdiri dan melihat Mario yang tengah duduk di kursi pesakitan. Penguasa Jaksel, ujar Jonathan. Sorakan itu lantas disambut pengunjung sidang dengan mengucapkan kalimat yang sama. Bahkan, beberapa ada yang mempertanyakan harta yang telah dikuasai oleh Mario. Pajak-pajak, ucap salah satu pengunjung sidang. Mario terlihat tak merespon sorakan itu.
Ia nampak duduk dengan sedikit menunduk. Mario didakwa telah melakukan kejahatan penganiayaan berat berencana dalam kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Tindak pidana itu dilakukan Mario bersama-sama dengan Sanel Lucas Rotua Pangondian Lumban Toruan dan perempuan berinisial AG. Perbuatan tersebut dilakukan Mario pada tanggal 20 Februari tahun 2023 sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat di perumahan Green Permata, Jalan Swadharma Raya, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Turut serta melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa menilai Mario melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP subsidiar pasal 76 C Jo pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kini kita ke berita selanjutnya. Pendengar, pidato Sof Megawati di Rakernas dinilai upaya rekonsiliasi dengan Jokowi menggandeng tangan Megawati di Rakernas PDIP. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno melihat ada perbedaan sikap Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ke Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Rakernas 3 PDIP. Pernyataan rasa bangga dan terima kasih ke Jokowi menurut Adi menunjukkan bukti kalau Megawati kini bersikap soft. Pertama ini sebagai salah satu bentuk humble politik yang ditujukan Megawati kepada publik, karena biasanya kalau ada acara partai Jokowi seringkali dipandang publik sebagai posisi subordinat, karena sering disebut petugas partai. Mengingat Jokowi adalah Presiden Indonesia. Jadi kehadiran Jokowi hari ini bentuk rasa respek luar biasa dari Megawati yang melihat Jokowi sebagai Presiden Indonesia, kata Adi kepada wartawan. Adi menilai pernyataan itu sekaligus menepis bahwa hubungan keduanya baik-baik saja. Diketahui, belakangan ini muncul isu keduanya retak terkait persoalan pencapresan. Bentuk pernyataan ini sekaligus menepis anggapan publik bahwa antara Jokowi dan Megawati terjadi kerenggangan hanya karena persoalan pencapresan 2024, bahkan media internasional menyebut keduanya sedang tidak baik-baik saja, ujarnya. Dengan pernyataan Megawati ini semakin menebalkan bukti keduanya tidak ada apa-apa, bahwa kadang panas, kadang dingin itu hal yang biasa dalam dinamika politik. Sepertinya ini bagian upaya memperbaiki hubungan antara Megawati dan Jokowi setelah sebelumnya keduanya diisukan renggang. Wajar pernyataan Mega relatif soft agar terjadi rekonsiliasi politik antar keduanya supaya tak lagi dianggap renggang oleh publik, lanjut Adi. Pendengar, Megawati terima kasih Jokowi hadiri Rakernas, PDIP nilai itu hal wajar. Ketua PDIP Eriko Sotarduga mengatakan ucapan terima kasih Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atas kehadiran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Rakernas 3 PDIP merupakan hal wajar. Eriko menyebut hal itu lantaran Jokowi bisa hadir sebagai presiden dan juga kader partai. Pasti setiap kali beliau, Megawati, mengucapkan terima kasih, karena memang Pak Jokowi sebagai kader partai, tapi juga sebagai presiden. Ya wajar beliau mengucapkan kehadiran, kepada semua yang hadir juga di pidato resmi, beliau menyampaikan terima kasih, kata Eriko di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Eriko mengatakan kondisi hubungan Jokowi dan Megawati pun dapat dilihat dari kebersamaan keduanya hari ini. Dia menilai di Rakernas ini, Jokowi dan Megawati terlihat menyatu. Tadi lihat nggak mereka fotonya? Gandengan, itu mengartikan. Kalau kami melihat tadi memang betul-betul bersatu, dan terlihat betul Pak Jokowi mendukung Ibu dan Pak Ganjar, ujarnya. Lebih lanjut, Eriko menuturkan Jokowi turut menyampaikan dukungan kepada Ganjar sebagai bacapres PDIP dalam Rakernas. Dia menyebut Jokowi menilai Ganjar memiliki karakter yang sangat baik. Tadi menyampaikannya masukan aja, dan apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi, dan menyampaikan bahwa beliau sangat mendukung dan mensupport dari Mas Ganjar, ujar dia. Beliau, Ganjar, itu orang yang berani, yang memang punya karakter sangat baik, seperti itu semuanya sudah ada di Mas Ganjar, imbuhnya. Sebelumnya, Megawati mengaku bangga atas kehadiran langsung Jokowi di Rapat Kerja Nasional, Rakernas,
3 PDIP. Dia pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Jokowi. Saya merasa bangga dan terima kasih karena Pak Jokowi saya undang dan dapat hadir, kata Megawati saat konferensi pers seusai pembukaan Rakernas di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan. Megawati mengatakan dirinya bersama Presiden Joko Widodo, Jokowi, kerap satu tujuan. Karena saya sama Pak Jokowi tidak janjian, tapi itu mengekspresikan bahwa saya dan Pak Jokowi sering bukan sering, acap kali satu tujuan dalam membangun bangsa dan negeri, ujar Megawati. Pendengar, Puan di Rakernas PDIP, Kaesang boleh juga maju di Depok. Ungkap PDIP akan mempertimbangkan Kaesang Pangarep maju Pilkada Depok. Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Pemerintahan, Puan Maharani mengatakan partainya bakal mempertimbangkan untuk mengusung Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada Kota Depok 2024. Puan mengaku bakal menanyakan hal itu langsung kepada Kaesang. Mas Kaesang boleh juga ya di Depok. Nanti PDI Perjuangan pertimbangkan, kan pilkadanya masih 2024. Tapi nanti saya tanya Mas Kaesang, berminat atau enggak masuk PDI Perjuangan, ucap Puan di sela-sela Rakernas PDIP, Jakarta Selatan. Isu Kaesang maju di Pilkada Kota Depok terus menguat dalam beberapa waktu terakhir terutama setelah balihonya terpasang di salah satu kota penyangga ibu kota itu. Baliho tersebut dipasang oleh PSI Kota Depok. Baliho itu terdapat logo PSI, dan bertuliskan, PSI menang, Wali Kota Kaesang. Kaesang belakangan angkat suara soal itu. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengaku akan terjun ke politik. Namun, dia belum mengklarifikasi secara jelas langkah politik yang akan ia ambil. Bahkan ia mengaku memberikan foto-foto untuk dijadikan baliho oleh PSI di Kota Depok tersebut. Ia dukung PSI, fotonya, baliho, juga dari saya. Kemarin saya sudah suplai foto-foto saya, kata Kaesang saat ditemui awak media di Solo Paragon Mall. Saya foto, saya kasih semua. Saya kalau melakukan sesuatu, all out, ujar Kaesang. Pendengar, KPK ungkap suap dibagi-bagi di ruang Asisten Hakim Agung Takdir Rahmat. KPK kembali mendakwa pejabat Mahkamah Agung, MA, dalam kasus suap perkara. Kali ini yang didakwa adalah hakim yang juga Asisten Hakim Agung Takdir Rahmadi, Edi Wibowo. Terungkap ada sejumlah uang dibagi-bagi di ruang kerjanya. Hal itu terungkap dalam dakwaan yang dilansir website Pengadilan Negeri, PN, Bandung sebagaimana dikutip Detikcom. Diceritakan kasus bermula saat Rumah Sakit, RS, Sandikarsa Makassar digugat pilot. PN Makassar lalu menjatuhkan pilot terhadap RS Sandikarsa pada 24 Mei 2022 dengan segala akibat hukumnya. Untuk menyelamatkan RS Sandikarsa, Ketua Pengurus Yayasan RS Sandikarsa, Wahyudi Hardi memutar otak agar RS tidak pilot. Lalu dicari jalan haram yaitu menyuap MA agar membatalkan pilot itu. Wahyudi Hardi bertemu dengan Syarifuddin Umar selaku mantan hakim dan Irwan Munim seorang penasihat hukum untuk membicarakan terkait rencana pengurusan permohonan perkara kasasi, ujar jaksa KPK. Syarifuddin Umar mengontak pensiunan pejabat MA, Ramli Sidik dan mendapatkan rekomendasi nama Muhajir Habibi sebagai orang yang bisa mengurus kasasi lewat jalan belakang. Bertemulah Ramli Sidik dan Muhajir Habibi dan Muhajir Habibi siap mengurus kasus pilot itu. Perkara itu lalu masuk ke MA dengan nomor 1262 KPDT, Suspilot 2022. Ketua Muda MA I Gusti Agung Sumanatha menunjuk Majelis Kasasi yaitu Ketua Majelis Hakim Agung Takdir Rahmadi dan anggota Majelis Hakim Agung Nurul Elmiah dan Rahmi Mulyati. Nah, untuk panitera pengganti ditunjuk Edi Wibowo. Sejurus kemudian, Muhajir Habibi bergerilya, bertemu Wahyudi Hardi dan meminta dana pemenangan perkara 500 juta rupiah. Uang itu disanggupu dan diberikan Wahyudi Hardi dalam 2 termin. Yaitu termin pertama di Makassar sebesar 250 juta rupiah pada 25 Agustus 2022. Dan termin kedua di rumah Muhajir Habibi di Pondok Gede pada 5 September 2022. Uang dalam pecahan SGD itu diserahkan ke staf Takdir Rahmadi. Al-Basri di tangga darurat Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.
Al-Basri meminta uang diberikan dalam bentuk rupiah. Muhajir Habibie secepat kilat meluncur ke sebuah tempat penukaran uang di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Setelah itu, bertempat di ruang kerja Al-Basri di kantor Mahkamah Agung RI, Muhajir Habibie menyerahkan uang dalam pecahan rupiah sejumlah 500 juta rupiah kepada Al-Basri, urai KPK. Sepekan setelahnya atau 14 September 2022, Takdir Rahmadi CS menyidangkan perkara tersebut. Hasilnya sesuai harapan penyuap yaitu pilot dibatalkan Takdir Rahmadi. Sehari setelah putusan diketok, Edi Wibowo menerima uang suap dari Al-Basri. Pada 15 September 2022 bertempat di ruang kerja terdakwa lantai 10 kantor Mahkamah Agung RI, terdakwa menerima uang sejumlah 500 juta rupiah dari Al-Basri. Selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar 25 juta rupiah kepada Al-Basri. Kemudian Al-Basri memberikan uang sebesar 10 juta rupiah kepada Muhajir Habibie dari uang bagian Al-Basri. Sehingga terdakwa menerima uang sebesar 475 juta rupiah, papar jaksa KPK. Apakah uang 475 juta rupiah itu sampai ke Hakim Agung Takdir Rahmadi? Jaksa KPK tidak menceritakan lebih lanjut. Namun KPK telah memeriksa Takdir Rahmadi beberapa waktu lalu. Di berkas terpisah, saat ini Ketua Pengurus Yayasan RS Sandi Karsa, Wahyudi Hardi juga duduk di kursi pesakitan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Skandal suap di MA menyerat banyak orang. Berikut daftar nama di kasus itu. Klaster Hakim. 1. Hakim Agung Sudrajat Dimyati, SD, dituntut 13 tahun penjara. Hasilnya divonis 8 tahun penjara. 2. Hakim Agung Gazalba Saleh, status terdakwa. Sempat menggugat status tersangkanya tapi kalah. 3. Hakim Eli Tripangestu, KTP, status terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung. 4. Hakim Prasetyo Nugroho, status terdakwa. 5. Hakim Edi Wibowo, status terdakwa. 6. Hakim Profesor Dr. Hasbi. Saat ini sedang mengajukan pra-peradilan. Klaster PNS. 1. PNS MA, Desi Yustria, dia, dituntut 8 tahun 10 bulan penjara. 2. PNS MA, Muhajir Habibie, MH, status terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung. 3. PNS MA, Nurmanto Akmal, NA, dituntut 6 tahun 3 bulan penjara. 4. PNS MA, Al-Basri, AP, status terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung. 5. Astaf MA, Redi Novas Riza, status terdakwa. Klaster pengacara. 1. Pengacara Yosep Parera, YP, dihukum 8 tahun penjara. 2. Pengacara Eko Suparno, S, divonis 5 tahun penjara. 3. Dadantri, kini statusnya tersangka dan sedang mengajukan pra-peradilan. Klaster terduga penyuap. 1. Pengusaha Herianto Tanaka, HT, status terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung. 2. Pengusaha Ivan Dwi Kusuma Sujanto, IDKS, status terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung. 3. Ketua Yayasan RS Sandi Karsa Makassar, SKM, Wahyudi Hardi, status tersangka. Anda sedang mendengarkan berita utama dari Breakers Radio. Baik sahabat inspirasi, jangan kemana-mana dulu, kami akan segera kembali lagi. Sahabat inspirasi, jangan kemana-mana dulu ya, karena kami akan segera kembali.
Halo, saya Didi Jadawan, saya mengucapkan selamat hari jadi Radio Breakers yang kedua. Semoga makin maju ke depannya, makin luar biasa, makin keren yang pastinya. Sukses selalu. Lagu dan berita terkini, media hiburan dan informasi. Breakers Radio. Media hiburan dan informasi. Halo, saya Maisaka mengucapkan selamat ulang tahun untuk Breakers Radio yang kedua tahun. Sukses selalu, semakin jaya di udara dan semakin dicintai para pendengar. Dari matamu ku tahu engkau berbohong, dari senyummu ku tahu engkau berdusta. Jadi tak perlu kau tipu-tipu diriku, karena aku tahu kartumu. Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi, saya Lulu Sudia dari Jawa Timur Kota Pasuruan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Breakers Radio. Semoga Breakers Radio menjadi radio inspirasi untuk kita semua dan makin banyak pendengarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu setia menemani dengan lagu dan berita terkini, media hiburan dan informasi. Breakers Radio. Sahabat inspirasi, kami balik lagi nih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kini kita ke berita selanjutnya. Dari dunia olahraga. Pendengar. Ange mengambil Spurs Post setelah mantra Celtic syarat trofi. Ange Postecoglou mengirimkan ucapan terima kasih yang tulus kepada para pendukung Celtic atas dukungan mereka selama musim syarat trofi setelah dikukuhkan sebagai bos baru Tottenham dengan kontrak 4 tahun. Setelah membimbing Boys meraih treble domestik pada 2022-23, Postecoglou sekarang akan mulai mengubah Spurs saat mereka menghadapi musim tanpa sepak bola Eropa. Dan para penggemar klub London Utara akan sangat ingin melihatnya sukses setelah Jose Mourinho, Nuno Espirito Santo, dan Antonio Conte semuanya gagal membangun fondasi yang diletakkan oleh Mauricio Pochettino, yang kini menangani rival Chelsea. Mengucapkan selamat tinggal kepada raksasa Skotlandia, Postecoglou berkata, merupakan suatu kehormatan diminta untuk menjadi manajer Celtic dan selama 2 tahun saya telah memberikan semua yang saya miliki untuk memberikan kesuksesan kepada pendukung kami. Berpuncak pada treble di akhir pekan, para pemain dan tim backroom saya sangat brilian bagi saya dalam perjalanan ini. Mereka telah memberi kita semua momen fantastis melalui energi dan usaha mereka, menciptakan kualitas nyata, memenangkan sepak bola. Pendukung kami sangat luar biasa bagi saya dan saya berterima kasih kepada mereka atas cara mereka memeluk saya selama 2 tahun terakhir.
Ambisi saya adalah selalu memberi penggemar kami tim yang bisa mereka banggakan, tim yang dibicarakan orang, dan saya pikir kami telah mencapainya. Celtic adalah klub sepak bola yang fenomenal, dan masih banyak lagi. Saya akan selamanya menjadi pendukung institusi hebat ini. Saya berharap semua orang yang terhubung dengan Celtic tidak lain adalah kesuksesan yang berkelanjutan. Lahir di Athena, Postecoglou telah menjadi manajemen selama lebih dari 25 tahun. Orang Australia pertama yang memimpin tim di Liga Premier, ahli taktik berusia 57 tahun ini memiliki sejarah yang kaya di Jepang dan Down Under, memenangkan banyak trofi domestik dan berkembang sebagai bagian dari City Group. Hubungannya dengan Manchester City telah mengilhami filosofi menyerangnya dan sebagian besar timnya mencerminkan gaya permainan yang diterapkan oleh juara Liga Premier Pep Guardiola. Celtic menikmati kampanye Liga Utama Skotlandia yang dominan di bawah Postecoglou musim ini, mencetak 114 gol dan hanya kebobolan 34 kali. Tetapi hidup akan lebih rumit di Inggris dan salah satu tugas pertamanya di Tottenham adalah duduk bersama jimat Harry Kane dan meyakinkannya untuk tetap tinggal. Ketua Daniel Levy telah bertaruh pada mantan bos Australia Postecoglou, mengontraknya dengan kontrak terlama untuk seorang manajer di klub sejak kesepakatan Pochettino diperpanjang pada 2018. Tapi dia yakin Spurs telah menunjuk orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Retribusi, 61, berkata, Ange membawa mentalitas positif dan gaya permainan menyerang yang cepat. Dia memiliki rekam jejak yang kuat dalam mengembangkan pemain dan pemahaman tentang pentingnya hubungan dari akademi, segala sesuatu yang penting bagi klub kami. Kami sangat senang memiliki Ange bergabung dengan kami saat kami bersiap untuk musim depan. Postecoglou secara resmi akan mulai bekerja pada 1 Juli, dengan klub akan mengkonfirmasi staf kepelatihannya pada waktunya. Pendengar, Tottenham resmi tunjuk pelatih baru asal Australia. Tottenham Hotspur resmi menunjuk pelatih baru Ange Postecoglou yang berasal dari Australia. Pria berusia 57 tahun itu akan menjadi pelatih pertama asal Australia yang mengarsiteki klub Premier League. Saat ini musim kompetisi dan piala domestik telah berakhir, kami dengan senang hati mengumumkan Ange Postecoglou sebagai pelatih kepala tim utama kami yang baru, bunyi pernyataan klub di laman resmi. Dia akan menjadi orang Australia pertama yang melatih di Premier League. Ange akan bergabung dengan tim mulai 1 Juli dengan kontrak berdurasi 4 tahun, sambung pernyataan tersebut. Bos Tottenham Daniel Levy membeberkan alasan klub memilih Postecoglou sebagai pelatih anyar. Mentalitas bagus dan komitmen terhadap pengembangan akademi klub jadi nilai tambah. Ange membawa mentalitas positif dan gaya permainan menyerang yang cepat. Dia memiliki rekam jejak yang kuat dalam mengembangkan pemain dan pemahaman tentang pentingnya jenjang dari akademi, segala sesuatu yang penting bagi klub kami, ucap Levy. Kami sangat senang memiliki Ange bergabung dengan kami saat kami bersiap untuk musim depan, tambahnya. Karir Postecoglou sebagai pelatih dimulai ketika 6 tahun melatih South Melbourne. Ia sukses mempersembahkan 2 gelar Liga Australia dan 1 trofi Oceania Club Championship. Postecoglou kemudian melanjutkan karirnya sebagai pelatih tim nasional Australia U17 dan U20 selama 7 tahun. Ia kemudian menangani sejumlah klub elit di negeri Kanguru seperti Brisbane Roar dan Melbourne Victory, sebelum dipercaya memimpin timnas senior Australia pada 2013 hingga 2017. Tangan dingin Postecoglou berhasil membawa Australia lolos ke Piala Dunia 2014 Brasil. Selain itu Socceroos juga berhasil menjuarai Piala Asia AFC 2015. Setelah berhenti menangani timnas Australia di 2017, Postecoglou sempat berkarir di Liga Jepang bersama Yokohama F. Marinos sebelum direkrut klub raksasa Skotlandia, Celtic, pada 2021. Postecoglou ternyata tak mengalami kesulitan di Celtic. Ia sukses mengantar The Boys, julukan Celtic, meraih 5 gelar selama 2 musim. 2 trofi diantaranya adalah juara Liga Skotlandia secara beruntun. Kesuksesan Postecoglou di Celtic diharapkan bisa berlanjut bersama The Lilligites yang beberapa tahun terakhir kesulitan bersaing di jalur juara. Pendengar, CEO Ducati tegaskan lagi, tolak rekrut Marc Marquez, Reuters.
CEO Ducati Claudio Domenicali menolak rumor Marc Marquez. Domenicali menegaskan, Ducati sudah puas dengan komposisi pebalapnya saat ini. Spekulasi terkait potensi kepindahan Marquez ke pabrikan Italia itu belakangan ramai karena komentar Jorge Lorenzo. Mantan juara dunia MotoGP 3 kali tersebut mengatakan, Marquez akan meninggalkan Honda setelah kontraknya selesai, lalu menyeberang ke Ducati demi mengejar titel ke-9. Sementara itu Ducati memang semakin tangguh setelah merebut Triple Crown di 2022. Di musim ini, Francesco Bagnaia sukses memenangi 2 dari 5 balapan reguler pertama sedangkan 2 lainnya direbut Marco Bezzecchi, yang juga menunggangi Desmosedici. Di awal tahun ini Direktur Umum Ducati Paolo Ciabatti telah menutup pintu buat Marc Marquez karena sudah ketuaan. Kini Domenicali mengatakan, Marquez bukan pebalap yang tepat untuk timnya. Hal seperti ini menyenangkan karena mereka membuat orang-orang bicara, seperti di bar olahraga, ceplos Italiano berusia 58 tahun itu kepada Sky. Namun, saya kira ini bukan hal yang tepat untuk kami. Kami punya sebuah kelompok pebalap yang menakjubkan yang sudah kami besarkan sendiri. Francesco Bagnaia itu rider yang sangat berbakat, dia diremehkan, dia memang masih membuat beberapa kesalahan tapi dia bisa bersaing. Jika dia tidak membuat kesalahan kami akan sudah membicarakan tentang gelar juara yang lain. Namun tidak hanya ada Pecco, kami juga punya Enea Bastianini, Jorge Martin, banyak pebalap muda yang sedang kami pantau. Marquez itu memang punya bakat yang luar biasa, dia tidak harus membuktikan apapun kepada siapapun. Namun, Ducati mendapatkan kekuatannya dari cara kami bekerja dengan pebalap kami. Kekuatan kami adalah semangat kekeluargaan. Sekarang kami baik-baik saja seperti ini dan kami akan terus seperti ini. Hasilnya memberi kami alasannya, Domenicali menegaskan. Pendengar, mungkin Paolo Maldini tidak kaget dirinya dipecat AC Milan. Paolo Maldini dipecat AC Milan dari jabatannya sebagai direktur teknik. Mungkin bagi Maldini, itu bukanlah hal yang mengagetkan karena isu pemecatan sudah terdengar belakangan ini. AC Milan memecat Paolo Maldini dari kursi direktur teknik. Jabatan yang sudah dipegang legenda Rossoneri itu sejak tahun 2018, sejatinya baru habis kontrak pada musim panas 2024 mendatang. Dilansir dari Football Italia, pemecatan Paolo Maldini bikin bingung skuad AC Milan. Sebab selama ini, Maldini dinilai punya peran penting untuk membangun skuad. Maldini menentukan pemain-pemain mana yang harus dibeli, yang harus dijual, dan harus dipinjamkan. Itu berbuah manis pada musim 2021-2022 kala Milan akhirnya sudahi puasa gelar Scudetto. Pemecatan Paolo Maldini juga dinilai berlangsung cepat. Senin 5 Juni malam, diketahui Paolo Maldini bersama Direktur Olahraga Milan, Frederic Massara, yang merupakan orang kepercayaan Maldini, bertemu dengan pemilik klub, Gerry Cardinale. Pertemuan hanya berlangsung singkat tidak sampai dalam hitungan 1 jam. Akhirnya disepakati, kalau Maldini dan Massara lengser dari jabatannya karena sudah tidak sevisi. Pada 1 September 2022, Gerry Cardinale lewat perusahaannya, Redbird membeli AC Milan dan sah jadi pemilik baru. Paolo Maldini sebagai direktur teknik ketika itu tidak diutak-atik. Akan tetapi, selanjutnya kedua pihak kerap berdebat. Kabarnya, Maldini dan Cardinale tidak sevisi dalam pembelian pemain. Budget yang diberikan klub pun tidaklah besar. Kabarnya, Maldini cuma dikasih modal 50 juta euro untuk belanja pemain di musim panas 2023 ini. Sebelum pemecatan, Paolo Maldini sudah diberi peringatan pertama berupa Maldini harus bisa manfaatkan budget sebaik mungkin. Kemudian Maldini diingatkan untuk tidak terlalu vokal. Peringatan ketiga Maldini bisa memilih mundur. Berjalannya waktu, seperti diketahui, Maldini kerap berujar kalau AC Milan butuh investasi belanja pemain demi bisa bersaing. Hal itulah yang dirasa tidak bisa lagi dikompromi oleh Gerry Cardinale. Berinvestasilah untuk terus berada di level tertinggi. Sekarang momen yang tepat, tegas Maldini baru-baru ini setelah Milan kandas di semifinal Liga Champions. Di Milan, Anda tidak diperbolehkan cepat puas.
ambil risiko dan jangan sampai mundur 2 langkah, sambungnya. Pendengar, N'Golo Conte juga merapat ke Arab Saudi. N'Golo Conte dikabarkan merapat ke Arab Saudi. Menurut informasi dari pakar transfer Fabrizio Romano, Al Nassr dan Al Ittihad berlomba mendapatkannya. Kontrak N'Golo Conte di Chelsea habis pada musim panas 2023 ini. Conte dikabarkan bersedia lanjut di Stamford Bridge. Apa daya, cederanya yang kerap kambuh membuat pihak klub pikir-pikir. Apalagi, The Blues juga mengincar pemain-pemain baru dan Conte pun sudah berusia 32 tahun. Fabrizio Romano sang pakar transfer mendapat kabar eksklusif. Fabrizio menjelaskan, kalau 2 klub Arab Saudi yakni Al Nassr dan Al Ittihad berlomba dapatkan Conte. Tawaran gaji bisa mencapai 100 juta euro per musim termasuk bonus, dirupiahkan setara 1,5 triliun red, ungkapnya. Conte memprioritaskan bertahan di Chelsea tapi kemudian cedera lagi di bulan Maret kemarin. Perkembangan selanjutnya akan segera diinformasikan, sambungnya. Arab Saudi memang sedang gencar rekrut pemain top. Cristiano Ronaldo sudah didatangkan awal tahun 2023 ini, selanjutnya Karim Benzema segera merapat ke Al Ittihad. Al Hilal pun turut mengincar Lionel Messi. Akankah kini, jalan N'Golo Conte ke Arab Saudi benar-benar terwujud? Pendengar, Benzema sesungguhnya ingin pensiun di Real Madrid. Modric ke Benzema, dari hari pertama, aku tahu kamu istimewa. Karim Benzema mengaku sempat berencana ingin pensiun di Real Madrid sebelum akhirnya menerima pinangan Al Ittihad, Reuters. Bintang sepak bola Prancis Karim Benzema sebentar lagi akan bergabung dengan klub Arab Saudi, Al Ittihad. Benzema mengaku sempat terpikir pensiun di Real Madrid. Benzema sepakat mengakhiri kontraknya dengan Los Blancos lebih cepat untuk hengkang di musim panas ini. Penyerang berdarah Aljazair itu menghabiskan 14 tahun yang sukses usai digaet dari Olympique Lyon pada 2009. Benzema sudah membuat hampir 650 penampilan untuk Madrid dengan sumbangan 354 gol, cuma kalah dari Cristiano Ronaldo, 450, dalam daftar pemain tersubur dalam sejarah klub. Kontribusi Benzema menghadirkan 24 trofi, di antaranya 4 La Liga, 5 Liga Champions, dan 3 Copa del Rey serta Ballon d'Or 2021. Setelah tuntas dengan Madrid, Karim Benzema akan menyusul Cristiano Ronaldo ke tanah Arab Saudi. Benzema diyakini telah menekan kontrak berdurasi 3 tahun dengan Al Ittihad. Real Madrid menggelar sebuah acara perpisahan untuk Benzema pada Selasa 6 Juni. Penyerang berusia 35 tahun ini mengaku sesungguhnya berencana melanjutkan karirnya di sana sampai gantung sepatu. Ini sangat menyakitkan, tidak mudah. Aku sesungguhnya ingin pensiun di sini tapi kadang tujuannya berubah, ungkap Benzema dikutip Daily Mail. Aku akan selalu menonton pertandingan Madrid dan aku akan selalu mendukung Real Madrid, klub terbaik di dunia. Real Madrid akan selalu menjadi keluargaku. Seperti yang pernah kukatakan di hari pertama, 1, 2, 3. Hala Madrid, cetus Karim Benzema. Luka Modric sedih betul ditinggal Karim Benzema yang cabut dari Real Madrid. Modric akui, dirinya sudah lihat keistimewaan Benzema sejak kali pertama datang. Karim Benzema sudah petualangannya di Real Madrid. Kontraknya yang habis pada akhir Juni ini tidak diperpanjang. Karim Benzema sudah memperkuat Real Madrid sejak tahun 2009. Penyerang yang kini berusia 35 tahun itu telah catatkan 648 penampilan di seluruh kompetisi dengan menyumbang 354 gol dan 165 assist. Ya, Benzema adalah pemberi assist terbanyak buat El Real dalam sejarah. Benzema juga sudah menangi seluruh trofi bersama Madrid. Total, 25 trofi diraihnya. Luka Modric, gelandang tengah Real Madrid mengaku sedih ditinggal Karim Benzema. Hal itu ditumpahkannya lewat media sosial pribadinya. Modric bergabung ke Madrid pada tahun 2012. Sejak pertama kali tiba di Madrid dan ikut sesi latihan, pertama kali lihat Benzema dirinya menyebut kalau sang striker punya keistimewaan.
Aku sangat sedih tapi sangat bangga bisa mendapat kehormatan bermain bersamamu selama 11 tahun, buka Modric. Ketika aku tiba di sini, di sesi latihan pertama, aku melihat betapa istimewanya dirimu, lanjutnya. Selain menjadi pesepak bola yang luar biasa dan selalu membuat sejarah di klub yang fantastis ini, aku pun menyadari betapa istimewanya kamu sebagai seorang pribadi. Aku sudah rindu saja, semoga sukses. Tutupnya. Terima kasih telah mendengarkan berita pagi yang dipersembahkan oleh Breakers Radio. Kita akhiri berita pagi hari ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.